Perkenalkan, nama saya Daryl J. Putra dengan NIM 231101097. Saya di sini ingin menjelaskan tentang anatomi sistem persarafan. Sistem saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan pusat pengendali tubuh utama dan bertanggung jawab atas kesadaran, pembelajaran, ingatan, dan berbagai fungsi kognitif lainnya. Sementara sumsum tulang belakang berperan dalam mengirim sinyal antar otak dan tubuh serta mengatur refleks otomatis. Selanjutnya, anatomi sistem saraf tepi. Struktur yang rumit seperti digambar. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf-saraf yang terhubung dengan sistem saraf pusat dan mengatur respon tubuh terhadap rangsang internal. Saraf tepi meliputi saraf-saraf sensorik dan saraf-saraf motorik yang membawa informasi dari dan ke otak. Fungsi sensitif dan gerakan. Sistem saraf tepi mengontrol reaksi tubuh terhadap sensasi seperti sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Selain itu, ini juga mengatur pergerakan otot tubuh melalui impuls saraf motorik. Selanjutnya, pentingnya koordinasi. Koordinasi yang tepat antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi penting untuk memastikan respon tubuh terhadap lingkungan eksternal berlangsung secara efisien. Anatomi otak. Hemisfer kanan dan kiri. Otak manusia terdiri dari dua hemisfer, yakni hemisfer kanan dan kiri. Masing-masing memainkan peran penting dalam pengelolaan informasi sensorik, motorik, dan kognitif. Lobus otak. Struktur otak terdiri dari lobus frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Setiap lobus memiliki fungsi unik yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan fungsi tubuh lainnya. Struktur otak kecil. Di dalam otak terdapat struktur kecil seperti amigdala dan hipotalamus yang memainkan peran penting dalam pengaturan emosi, hormon, dan respon insting manusia. Selanjutnya, anatomi sumsum tulang belakang. 1. Struktur fisik. Sumsum tulang belakang terdiri dari materi putih dan abu-abu. Materi putih berperan sebagai transmisi sinyal, sedangkan materi abu-abu mengatur refleks respon otomatis. Fungsi transmisi sinyal. Sumsum tulang belakang bertindak sebagai jalur komunikasi antar bagian tubuh dengan otak. Informasi sensorik diteruskan melalui sumsum tulang belakang menuju otak untuk memproses dan direspon. Ketiga, peran penting dalam gerakan. Refleks otomatis seperti refleks lutut, refleks withdraw terjadi karena adanya interaksi antar ujung saraf di sumsum tulang belakang dan otak. Selanjutnya, anatomi saraf kranial. Kompleksitas fungsi. Saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf yang mengontrol fungsi otak seperti penciuman, penglihatan, pendengaran, dan koordinasi gerakan wajah. Hubungan langsung dengan otak. Saraf kranial bersifat langsung terhubung dengan otak dan membawa informasi sensorik dan motorik antara otak dan bagian tubuh tertentu. 3. Keterlibatan dalam responasi otomatis. Pada beberapa saraf kranial, seperti saraf vagus, peran dalam regulasi fungsi internal tubuh juga sangat penting. Selanjutnya, anatomi saraf spinal. Struktur fisik. Saraf spinal adalah cabang dari saraf tepi dan bertanggung jawab atas mengirimkan sinyal antara saraf-saraf sensorik dan saraf-saraf motorik. Fungsi utama. Saraf spinal memainkan peran penting dalam gerakan tubuh, refleks, pengiriman informasi sensorik ke otak untuk diinterpretasikan. Respon terhadap rangsangan. Refleks tulang belakang yang cepat dan otomatis merupakan contoh nyata dari respons saraf spinal terhadap rangsangan internal. Selanjutnya, anatomi saraf perifer. Komponen fleksibel. Saraf perifer mencakup saraf-saraf sensorik dan motorik yang terbagi dalam sistem somatik dan sistem otonom. Pengaturan respon tubuh. Saraf perifer berperan dalam mengontrol gerakan otot tubuh serta merespons simulasi dan rangsangan lingkungan internal. 3. Transmisi sinyal cepat. Sebagai perpanjangan dan sistem saraf pusat,
Saraf polimer merupakan komunikasi antara otak dan tubuh dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, anatomi saraf otonom. Pembagian fungsi. Saraf otonom dibagi menjadi sistem simpatis dan sistem parasimpatis yang mengatur respon tubuh dalam situasi stres dan relaksasi secara bergantian. Pengaruh terhadap organ internal. Saraf otonom mempengaruhi fungsi organ-organ internal seperti jantung, paru-paru, dan pencernaan tanpa kesadaran diri. Peran dalam respon insting. Saraf otonom mengatur respon tubuh dalam situasi darurat dan keadaan kritis, menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Anatomi saraf sensorik. 1. Pendeteksian simulasi. Saraf sensorik bertanggung jawab atas deteksi dan interpretasi berbagai rangsangan internal seperti suhu, sentuhan, dan rasa sakit. 2. Transmisi informatik otak. Saraf sensorik mengirim informasi dari reseptor sensorik ke otak, diinterferensikan dan meresponnya secara sesuai. Peran dalam keadaan tubuh. Respon terhadap sensasi internal yang diterima oleh saraf sensorik merupakan bagian penting dari kesadaran tubuh manusia terhadap lingkungannya. Terakhir, anatomi saraf motorik. Pengendalian gerakan. Saraf motorik bertanggung jawab atas pengaturan gerakan otot tubuh dari gerakan kasar hingga gerakan halus dan presisi. Koordinasi dengan saraf sensorik. Saraf sensorik bekerja secara terkoordinasi dengan saraf sensorik, menerima sinyal dari otak dan kembali meresponnya dengan gerakan yang cepat. Penting untuk aktivitas sehari-hari. Fungsi saraf motorik sangat krusial dan aktivitas sehari-hari, termasuk berjalan, berbicara, dan melakukan tindakan motorik lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.